Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah sarapan? Udah sarapan Isan? Udah sarapan Faizil? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Hari ini kita mengikuti pembelajaran seperti hari biasanya. Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Oh ya, sebelum absen, untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa lebih dahulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Enggak, Ibu absen dulu ya. Ariska Humaira, Asmaul Husna, Dina Munira, Eka, Fakur Razi. Nggak datang lagi hari ini? Kenapa? Sakit? Mauliza, Muhammad Arif, Muhammad Faizil, Muhammad Haikal, Muhammad Ihsan, Nur Sari, Nur Lisa, Najak, Putri Mulyani, Rizky Asyangka, Rizwanullah. Kenapa Ridwan? Ada kabar ya? Rozatul Jannah, Sakira, Tasya Nadela, Ulfa Nazila, Ulfa, Zahra Aulia, Raifan Hadi Akmal, Al-Hadi Syukran. Deh. Anak baru harus rajin ya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi pembelajarannya, biar lebih semangat, biar otot-ototnya itu enak, berdiri semua. Ayo berdiri, yang semangat. Berdiri semua. Kursinya jangan digesek, diangkat biar nggak ribut. Oke, sudah?
Ikuti petunjuk Ibu. Oke, ikuti petunjuk Ibu. Kalau Ibu bilang Marina, tangannya di dada. Oke, kalau Marina tangannya di dada. Paham? Oke. Kalau menari ada goyangnya, ya kan? Nah, kemudian kalau Ibu bilang di atas, tangannya di atas pundak. Oke. Kemudian menara tangannya gini. Bentuk segitiga ya, bukan love, segitiga. Jangan salah-salah. Sudah paham? Yang semangat, sudah paham? Sudah ya. Sudah paham? Ya. Oke, sekarang kita mulai. Oke, ikuti kata Ibu, ikuti dengan sesuai dengan gerakannya, oke? Marina menari di atas menara, menara, menara. Marina di atas menari, menari, Marina. Goyanglah badannya biar semangat. Menari, Marina di atas menara, menara. Oh, berarti masih tidak fokus ya? Sekali lagi boleh? Fokus. Pikirannya itu fokus apa yang Ibu bilang, gerakannya sesuai. Oke, dah. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari di atas menara, menari, menari, Marina. Susah ya? Enggak, Ibu. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sudah rileks kan tangan-tangannya? Sudah? 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 Oke. Sebelum kita belajar untuk hari ini, Ibu mau tanya dulu yang masih ingat. Kita sekarang udah di kelas 2. Hari ini di kelas 2, teks pertama yang akan kita pelajari itu tentang teks berita. Oke, sebelum kita masuk ke teks berita, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat? Di kelas 1, teks apa saja yang sudah kita pelajari? Yang masih ingat, tunjuk tangan. Oke, Zahra sebutkan. Teks prosedur. LHO. Apa lagi, Dina? Deskripsi. Apa lagi? Masih ingat? Gurindam. Ya, gurindam. Yang teksnya itu ada langkah-langkahnya. Teks apa itu, Putri? Yang ada langkah-langkahnya? Ayo, sudah lupa yang kelas 1 yang ada Iya, teks prosedur. Berarti masih ingat ya? Semoga pembelajaran di kelas 1 itu masih diingat. Karena nanti berkesinambungan dia. Di kelas 1 teks apa kita pelajari, di teks 2 apa. Di kelas 3 nanti diulang kembali. Dan di SMA nanti kita belajar juga teks, tapi lebih mendalam. Oke, paham? Jadi sesuatu yang sudah dipelajari itu jangan dilupakan. Kadang nanti pasti ada diulang-ulang lagi di kelas 3, apalagi nanti kalau ujian, keluarnya yang kelas 1. Jadi bukunya itu disimpan, jangan dibuang. Paham? Oke, hari ini kita masuk ke teks berita. Ibu akan menampilkan KD apa saja, IPK apa saja yang akan kita pelajari di hari ini. Oke. Perhatikan ke layarnya. Sudah? Nampak ya? Oke. Teks berita. Terbaca ke belakang, Ihsan? Terbaca? Coba dibaca dengan suara yang keras. Apa? Teks apa hari ini? Yang semangat. Bu semangat baca. Teks apa? Teks berita. Kemudian di teks berita, kita fokusnya kemana nih? Apa yang kita bahas? Yang semangat lah. Oke, jadi kita fokusnya ke unsur-unsur teks berita. Oke,
KD-nya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Jadi kita fokusnya ke mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian IPK-nya yang nanti akan kita capai, nanti mampu mengidentifikasi isu aktual dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Dua ini nanti, kita fokusnya di pertemuan ini dua ini. Pertama isu aktual, yang kedua unsur-unsur teks berita. Oke. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan TPACK dan model pembelajaran PBL, nanti Ibu berharap anak-anak Ibu semua mampu mengidentifikasi isu aktual dan unsur-unsur teks berita. Jadi poinnya cuma dua nih kita bahas hari ini. Isu aktual sama unsur-unsur teks berita. Oke, dah? Masih semangat? Masih semangat. Jadi untuk kita awali, Ibu mau menampilkan satu video dulu. Ibu menampilkan satu video, tolong matanya fokus kemari dulu. Kita tadi kan udah gerakan kan, udah berkonsentrasi kan. Jadi matanya sekarang ke video dulu. Dengarkan, kemudian dilihat apa ya, berita tentang apa ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebanyak 5 unit rumah dan toko atau ruko konstruksi semi permanen serta 2 unit kendaraan roda 4 dan seluruh isi ruko di Dusun Jabotong Kampung Tanjung Payung Pesangan Biren berjarak sekitar 500 meter arah utara Simpang Kawin Pesangan Biren ludes terbakar pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat pada Senin 19 September 2022. 6 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk pemadaman. Api baru padam sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Adapun ruko yang terbakar adalah usaha kelontong milik Nur Azizah berusia 50 tahun, rumah tempat tinggal Adi Satria berusia 40 tahun selaku kecil desa Tanjung Masjid Pesangan. Kemudian satu unit warung kopi milik Azwar Jafar berusia 45 tahun, satu ruko milik desa disewa Azwar Jafar untuk usaha jual beli gabah dan satu ruangan dimanfaatkan untuk tempat praktek berobat dan satu ruko milik Akmalul Hakim berusia 38 tahun. Deretan toko berbentuk huruf L ludes terbakar dan rata dengan tanah. 2 unit mobil yang tinggal kerangka yaitu 1 unit mobil Panther pick-up dan 1 unit mobil Toyota Harrier. Kedua kendaraan tersebut milik Adi Satria yang terparkir di garasi tokonya. Informasi yang diperoleh serambinews.com dari Kepala Dusun setempat, Zayat, yang didampingi Irwan dan Irfan mengatakan, saat itu mereka melihat api muncul di rumah Adi Satria. Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Adi Satria selaku kecil Tanjung Masjid sedang berada di Lombok. Api semakin membesar dan mereka berusaha semampunya memadamkan api. Namun cuaca yang panas dan bangunan ruko yang dibangun tahun 1986 itu sebagian dinding sudah lapuk dan mudah terbakar. Beberapa saat kemudian 6 unit damkar tiba di lokasi. Cepatnya rambatan api membuat bangunan yang sebagian di atas tanah milik desa dan warga ludes terbakar. Komandan Regu B. Abdi dari Pos Damkar Juli kepada serambinews.com mengatakan, mereka mendapatkan informasi dari Pos Damkar Biren dan langsung bergerak ke lokasi membantu menjinakkan api. Disebutkan, 4 unit damkar dari Biren dan 1 dari Juli, 1 dari Pos Kutablang Biren bergerak ke lokasi untuk pemadaman api. Dari Biren, Yusmadin Idris, Serambi On TV. Oke, sudah dilihat videonya? Nah, kira-kira itu apa itu? Apa ini? Yang Ibu tampilkan apa? Berita. Berita apa? Berita kebakaran. Jadi kalau misalnya Ibu tanya ini, isi beritanya tentang apa ya? Jadi kalau kita misalnya mau menonton sebuah berita gitu, yang kita tangkap itu, yang kita dengar itu apa ya kira-kira ya? Pokok-pokok beritanya apa ya? Gitu.
Apa isinya? Coba sebutkan salah satu dari kalian, boleh juga. Isi dari berita yang kalian tangkap tadi apa? Satu aja yang ditangkap apa? Api hanguskan 5 ruko dan 2 mobil di Pesangan Hilir. Oh, ada kebakaran, hanguskan ruko. Itu salah satu informasinya kan? Nah, sekarang isu aktualnya apa? Yang menjadi pokok yang dibahas di sini. Isunya itu apa? Kebakaran. Oh ya. Ini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Jadi, sekarang tugas kita mau mencari tahu nih. Di berita yang sudah Ibu tayangkan ini, nanti apa ya isi informasi yang disampaikannya itu apa ya? Gitu. Isu pokok beritanya apa? Isu aktualnya apa ya? Gitu. Sekarang ini sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah ya? Sudah Ibu bagi kemarin ya? Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, semangat lah 4, semangat Kia. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Tolong dibaca, disimak. Kira-kira apa ya yang diminta? Sudah ada semua kan buku paketnya? Sudah diambil kan? Sudah kan? Oke. Untuk mempermudahnya, Ibu juga sudah printkan satu teks berita yang tadi. Nah, jadi kalian lebih mudah juga selain mendengar, juga membaca beritanya apa ya isinya. Sudah? Sekarang, kenapa Nek? Lebih ya? Kasih. Oke. Sekarang coba lihat lembar kerjanya. Coba lihat di halaman petunjuk pengerjaannya. Pertama, bacalah dengan cermat dan seksama setiap paduan yang ada di LKPD. Kemudian, diskusikan dengan anggota kelompok terkait isu aktual dan unsur-unsur teks berita yang ada di video yang telah kita simak tadi. Sudah? Nah, kemudian, siswa dapat menggunakan buku untuk mencari informasi pendukung. Sudah ada belum bukunya? Sudah ada bukunya. Kemudian, sesudah mendapatkan jawaban, tuliskan jawaban secara jelas. Nanti kumpulkan LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita buat ya waktunya ya. Nah, sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam 8.30. Oke. Sampai jam 9:10 ya nanti ya. 40 menit ya, cukup ya? Cukup? Cukup. Oke. Dah, sekarang langsung ke LKPD-nya lihat. Diminta pertama mengidentifikasi isu aktual. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, cari dulu, gunakan buku. Yang tidak paham, tanya sama Ibu. Bu, ini bagaimana Bu ya? Nanti sesudah mendapatkan hasilnya, baru nanti dituangkan di lembar LKPD-nya. Paham? Ada yang ingin bertanya? Ada? Apa Putri? Mau bertanya apa Putri? Apa Putri? Isu aktual. Isu aktual. Coba kira-kira apa? Isu aktual itu kan? Isu aktual itu untuk memulai pembahasan kira-kira apa ya yang dibahas ya? Gitu. Coba. Berdiskusi ya, kerjakan, buat terus. Ditulis. Yang tidak paham ditanyakan. Tulis terus di kertas dulu. Ya, ini teksnya. Jadi memudahkan, ada teksnya kan? Udah, coba. Mana? Ya.
Tulis dulu di kertasnya, nanti kalau sudah benar baru ditulis di lembah LKPD. Apa? Tuh tulis. Tulis, untuk jawaban Cino tulis. Cari tahu dulu isu aktualnya apa. Ibu tayangkan sekali lagi ya videonya ya. Tapi kalau memudahkan ada juga di teks, dilihat di teks. Biar terlihat gambarnya Ibu tampilkan lagi videonya. Sambil bekerja boleh dilihat, buat terus apa ya gininya ditulis gitu. Kesini lagi duduknya biar bisa berdiskusi. Masa cowok kayak gitu, duduk sini lagi. Lihat, baca buku, lihat ini mana, yang mana kira-kira. Mana yang nggak paham, ditanya sama ibu, mana? Mana Putri? Wan? Iban? Ya, boleh. Peristiwa apa yang terjadi? Dapat unsurnya kan? Ditulis di sini dulu. Di satu ditulis apa? Harus buat teratur. Mana? Si. Buat pertanyaan dulu. Udah nih berdasarkan teksnya. Nanti baru ditulis jawabannya di sini. Mana teksnya tuh? Nah, ini udah ada teksnya, udah mudah nih. Kemarin kan nggak ada teks kan? Nah, udah ada nih. Coba lihat, tulis, buat terus. Informasi diperoleh setelah dijelaskan dari Kepala Dusun setempat, Zayat, yang didampingi Irwan dan Irfan mengatakan saat itu mereka melihat. Mana? Di sini kayak ditulis. Tulis unsurnya kan? Tulis. Pertama apa gitu. Dapat di bukunya halaman berapa materinya? Cari. Di buku paket. Cari jawabannya. Sudah. Tulisannya yang rapi ya. Coba Ibu lihat. Ini apa nih? Tidak membaca. Udah ada nih.
tampilannya no. Tampilan buat yang besar. Mana Bu Irma? Ya, lanjut saja terus Bu Mirwal tuh. Tadi kan sempat hilang. Iya maaf Bu Ya. ya, tadi tiba-tiba mati. Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke dah. Gimana? Lancar. Coba buat terus. Gimana? Ya, tulis buat pertanyaan. Pertanyaannya dibuat, bisa jawabannya. Dah. Tanya Bu. Ya. Tulisannya yang jangan semua itulah Dina. Nih A besar, di sini kok dia A besar di kalimat di awalnya gitu. Jadi nanti nih di yang hurufnya nih kayak gini. Nih ya Dina. Iya Bu. Pak. Nah. Gimana? Yang tidak paham ditanyakan. Kalau nanti sudah mendapatkan jawabannya, ditulis di LKPD-nya, langsung ditulis. Ditulis rapi. Diperhatikan ejaannya ya. Jangan huruf kapital di tengah-tengah kalimat. Huruf kapitalnya nanti jangan di tengah kalimat. Dilihat ejaannya. Oke. Nah. LKPD-nya mana Zahra? Tulis terus. Yang udah dapat jawaban ditulis. Kalau udah benar ditulis. Pokon. Baik menalisan. Apa aja yang udah dapat? Rizkia? Apa? Kapan? Siapa belum? Coba cari. Dibaca. Dah. Nomor 1 nanti jangan terlewatkan ya. Cepat. Mana? Mau dibuat kalimat apa? Bagaimana cara memadamkan api tersebut? Jadi jawaban yang kira-kira benar yang mana? Disebutkan 4 unit damkar dan Berarti bagaimana cara memadamkan api? Api dipadamkan dengan apa? dengan damkar. Dengan damkar? Dengan Didatangkan. Dia didatangkan. Jawaban sama pertanyaannya itu harus sinkron. Jadi kalau pertanyaannya apa, jawabannya harus sesuai. Dan jawaban sama pertanyaannya itu berdasarkan video itu. Jangan di luar video itu, jangan buat pertanyaan sendiri, ya. Nek ya? Nggak usah, buat kayak gini aja. Berarti ini 50 tahun dia. 50 bukan 60.
Sudah. Aman kan? Boleh, boleh. Boleh. Dari kata ini boleh? Iya, boleh. Iya. Dah? Record ya. Jangan lupa record. Udah siap? Berapa udah siap? Kelompok 1 udah dapat semua? Kelompok 2? Kelompok 3 udah? Belum? Kelompok 4? Dah? One. Siapa saja yang kehilangan ruko? Boleh. Dia ada juga kehilangan, selain ruko dia ada kehilangan apa? Siapa saja ya, gimana buatnya? Boleh kalau emang dapatnya itu, coba dibuat dulu. Yang penting jawabannya ada di dalam videonya dan juga di teksnya. Udah siap? Berapa lagi Zahra kelompok kalian? Masih banyak? Buat terus, ini waktunya udah berjalan berapa menit ya? Nanti kita presentasi lagi ya? Dah? Dapat Gia? Ini ditulis juga terus di sini. Nanti udah siap habis waktu belum ditulis di LKPD. Yang udah dapat tulis terus. Nah, gitu. Tulis. Kelompok ini siapa yang nggak datang? Lisa. Tulis. Nah, aman? Nggak aman? Apa yang nggak aman? Udah habis semua? Belum. Dua lagi. Kelompok 3 2 lagi. Kelompok 1 berapa lagi Zara? Berapa lagi? 4 lagi. Tulis terus. Tulis terus nih. Dah. Sudah? Tulisannya diperhatikan ejaannya ya. Siapa sudah dapat? Belum? Cari terus dulu siapa. Bagi-bagi tugas. Dia bagi-bagi tugas carinya. Hah? Siapanya nama orang. Siapa itu orang berarti. Kalau di pertanyaan siapa berarti apa aja gitu. Siapa orang. Ada disebutkan orang tidak dalam video itu? Ada kan?
Nah, berarti fokusnya ke situ. Udah? Berapa Kia? Satu lagi. Udah siap ya? Kelompok 3 udah ya? Udah. Kalau yang udah siap, tempelkan di depan. Kita akan lihat bagaimana, apa sudah benar. Tempelkan di depan. Wan? Namanya singkat? Nggak lingkup ya? Jangan. Di mana? Boleh. Sini lagi nak, sini lagi, biar nggak nampak. Sini lagi. Wan? Boleh. Nggak nampak nanti. Ya, nggak dulu, nanti nggak dulu. Oh iya, sini aja kok nggak. Sini, 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 sini. Sini, sini, sini lagi. Sini lagi. Tunggu bentar ya. Nah, sini, sini. Dah, duduk Dina. Ayo yang lain. Yang ini kelompok 3 udah siap. Ayo, ayo. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 dah. Tulis, tulis. Cepat, cepat. Waktunya nggak lama lagi, nak. Ayo. Sudah? Apa nih kendalanya, apa nih yang susah ketemunya yang mana? Lagi diisi. Kelompok Zahra, apa Zahra yang susahnya apa? Udah semua dapat? Dapat? Hah? Belum, Ibu. Mana yang belum dapat? Siapa? Siapa pemilik? Ingat, kalau siapa berarti fokusnya ke orang. Dah. Mana Kia? Dan Dina? Dina nanti yang maju ya. Pertanggungjawabkan ya. Apa yang sudah ditulis. Hah? Nah jelaskan. Yang nutulian nah jelaskan. Didekte temannya biar cepat.
Dah. Satu unit warung kopi. Siapa yang tulis? Sari. Faizil, apa dapat? Yang rapi ya ditulisnya ya. Mana? Udah. Waktunya waktunya 10 menit lagi ya. Setelah 10 menitnya kita presentasi lagi. Waktu untuk menulisnya 10 menit lagi. Udah siap? Coba dibaca-baca dulu, dilihat ada yang keliru sebelum ditempelkan. Oh, tadi ditulis di situ Dina. Kelompok 3. Udah tulis? Tulis. Di situ di lembarnya. Biar tahu. Kelompok 3. Bawah aja boleh juga. Kelompok 3. Di bawah boleh ya ditulisnya, kalau di atasnya nggak muat ya. Udah Kia? Udah? Nomor 1 jangan lupa. Dilihat lagi apa jawabannya. Nah, udah siap ditulis di kertas LKPD-nya. Nomor 1 jangan lupa ya. Isunya itu udah benar. Cuman itu aja isunya. Ya. Coba dilihat. Kira-kira yang dibicarakan di situ apa isunya? Isu itu dia bisa untuk menjawab pertanyaan apa? Apa yang terjadi? Nah, isu itu bisa untuk menjawab pertanyaan apa dia? Untuk pertanyaan awal, isi informasinya. Bagaimana proses memadamkan api? Boleh. Udah kan? Bagaimana? Udah kan? Nomor 5 yang apa sekarang yang belum? Kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana? Apa? Apa lupa? Apa? Ada betul Eka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Betul. Iyalah. Nggak percaya Eka si Zahra nih. Udah. Betul. Api. Apa yang terjadi? Kok api nggak fokus, Mutua? Yang sudah boleh ditempelkan di depan. Kelompok Kia sudah? Kelompok udah. Coba Ibu lihat. Tulis nama kelompoknya di bawah. Yang besar. Tempelin di depan. Tempel nih ya.
Nggak usah tulis nama lagi, kelompok aja. Kan udah tahu anggotanya. Nggak apa-apa yang udah ditulis. Udah, bangun tempel. Dua-dua, ini nggak bisa dia sendiri. Taruhnya di bagian bawah aja ya. Sini aja ya. Di bawah kelompok 3 ya. Di bawah sayang, di sini. Nih. Nah. Udah siap? Kelompok 2 udah. Tunggu orang ini dulu. Tunggu kelompok ini dulu. Udah. Kelompok 1. Oke. Cuman itu doang ya isunya ya. Yakin? Coba nggak dilihat-lihat lagi. Ya, boleh. Yang penting nama kelompoknya ada. Ibu tahu nanti kelompok yang mana. Sudah? Zahra tunggu dulu biar orang ini tempelin dulu. Nampak abang lah di situ di kamera di belakang. Ya, itu nggak boleh. Dah? Apa? Jabetung ya. Bantu si Putri, si Zahra bentar Putri. Udah? Udah? Masing-masing kelompok mempersiapkan satu orang untuk presentasi. Untuk maju ke depan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis. Ya? Kelompok Kia siapa yang maju? So. Oke, Kia ya. Gak apa-apa. Insya Allah gak apa-apa. Oke, kelompok 3 siapa yang maju? Dina. Kelompok 1 siapa yang maju? Zahra. Zahra ya. Kelompok 2 siapa yang maju Putri? Siapa yang maju? Putri. Hari Ibu. Putri. Kan kayak gitulah. Oke, sekarang maju dari kelompok 3 dulu. Maju Dina. Cepat. Beda pakai bersemangat bacut. Cepat nilai. Hah? Dia jelaskan apa yang sudah ditulis. Berdasarkan hasil video tadi, unsur-unsur intrinsik yang terdapat apa saja disebutkan. Kemudian dibuat pertanyaannya, jawabannya apa gitu. Perkenalkan dulu, saya dari kelompok 3 akan mempresentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Munira, saya mewakili dari kelompok 3.
isu aktualnya apa? Isu aktualnya kebakaran. Dibacakan apa gitu. Ya, Identifikasi isu aktual. Identifikasi isu aktual yang terdapat dalam video berita berjudul Api hanguskan 5 ruko dan 2 mobil di Pasangan Birun. apa isu aktualnya? Kebakaran. Cuman kebakaran. Oke, lanjut. Nomor 2. Hasil identifikasi unsur-unsur berita pada video berita berjudul Api hanguskan 5 ruko dan 2 mobil di Pasangan Birun. Ya, menghadap ke teman-teman biar tahu. Kayak gini. Pertama ada apa? Bilang. 1. Apa yang terjadi? Kebakaran 5 ruko dan 2 mobil. 2. Di mana peristiwa itu terjadi? Kampung Tanjung Paya, Pasangan Birun. Kapan peristiwa itu terjadi? Pukul 14.20. Senin tanggal 19 bulan 9 2022. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nur Azizah, Adi Satria, Azwar Jafar, Akmal Nur Hakim. Oke, lanjut. 5. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena Adi Satria selaku Kecik Tanjung Masjid sedang berada di Lombok. Oke, lanjut. 6. Bagaimana cara memadam api tersebut? Dengan mendatangkan 6 truk damkar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih Dina. Silakan duduk kembali. Sekarang maju ke kelompok 1. Maju Zara, cepat-cepat. Oke. Ini punya kelompok 3. Kelompok 1 mana tadi? Ini ya. Oke. Seperti Dina. Sini. Biar terdengar. Ulang lagi. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia. Saya mewakili kelompok 1. Isi aktual yang kelompok saya dapatkan ialah mengidentifikasikan isu aktual yang terdapat dalam video berita berjudul Api hanguskan 5 ruko dan 2 mobil di Pasangan Birun. Menghadap ke sana biar nampak kawan-kawannya. Biar yang gini berdirinya. Yaitu kebakaran di Pasangan Birun. 2. Hasil identifikasi unsur-unsur berita pada video berita berjudul Api hanguskan 5 ruko dan 2 mobil di Pasangan Birun. 1. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Dusun Jabetung, Kampung Tanjung Paya, Pasangan Birun. 2. Kapan terjadi peristiwa tersebut? Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.20 WIB. Senin pada tanggal 19 bulan 9 September 2022. Ya. Nomor 3. Siapa pemilik ruko tersebut? Usaha kelontong milik Nur Azizah, rumah Adi milik Satria, 1 unit warung kopi milik Azwar Jafar. 4. Mengapa kebakaran itu terjadi? Api muncul di rumah Adi Satria, rumah tersebut dalam keadaan kosong. 5. Apa yang terjadi? Kebakaran 5 ruko dan 2 mobil terbakar di Pasangan Birun. Sudah. 6. Bagaimana cara memadamkan api? Dengan didatangkan 4 unit damkar dari Birun, 1 dari Juli dan 1 dari pos Kota Blang. Birun bergerak ke lokasi memadamkan api. Sudah. Berdiri di sini dulu. Tepuk tangan dulu untuk Zara. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi yang sudah dibuat oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Tadi Dina menjelaskan bahwa
2. Kelompok 1. Kelompok Zahra. Ini kan. Di mana? Di Dusun Jabetong, Gampong Tanjung Paya, Pesangan Biren. Ini ada yang berbeda nih, kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi kelompok yang lain? Kira-kira bagaimana? Kelompok Putri bagaimana Putri? Kelompok 2? Menurut Putri yang benar bagaimana? Coba bangun. Bangun, bagaimana? Duduk situ boleh. Menurut saya, mana yang betulnya? Bangun, bangun. Coba. Coba bangun, apa? Itu. Apa? Mana yang betul? Coba tanggapi. Lebih tepat punya kelompok 3. Kelompok 3 atau kelompok 1, Putri? Kelompok 1. Putri menanggapi kalau kelompok 1 lebih benar. Kenapa? Karena lebih lengkap. Oke. Bolehlah. Tepuk tangan untuk Putri dulu. Sudah mencoba menjawab. Oke. Silakan duduk Zahra. Sekarang maju kelompok Putri. Oke. Maju kelompok Putri. Hilang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mulyani, saya mewakili kelompok 2. Identifikasi yang saya dapat pada hari ini. 1. Identifikasi isu aktual yang terdapat dalam video berita berjudul Api Hanguskan 5 Ruko dan 2 Mobil di Pasangan Biren. Kebakaran yang menghanguskan 5 ruko dan 2 mobil di Pasangan Biren. 2. Hasil identifikasi unsur-unsur berita pada video berita berjudul Api Hanguskan 5 Ruko dan 2 Mobil di Pasangan Biren. 1. Pertanyaan apa? Peristiwa apa yang terjadi? 5 ruko dan 2 mobil hangus terbakar. 2. Pertanyaan di mana? Di mana terjadi peristiwa kebakaran tersebut? Kebakaran terjadi di Dusun Jabetong, Kampung Tanjung Paya, Pesangan Biren. 3. Pertanyaan kapan? Kapan terjadi peristiwa kebakaran tersebut? Sekitar pukul 14.20 WIB, Senin, tanggal 19 bulan 9 2022. 4. Pertanyaan siapa? Siapa saja yang kehilangan ruko dan rumah dalam peristiwa tersebut? Rumah milik Adi, ruko milik Azizah dan milik Akmal dan Kesyik Desa Tanjung Masjid. 5. Pertanyaan mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Saat itu mereka melihat api muncul di rumah Adi Satria. Rumah tersebut dalam keadaan kosong. 6. Pertanyaan bagaimana? Bagaimana proses pemadaman peristiwa kebakaran tersebut? Dengan cara mendatangkan 6 unit damkar, tetapi api terlalu cepat melahap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok mana yang belum tampil? Oke, silakan kelompok 4 maju. Putri boleh duduk, nanti kita tanggapi berdua. Oke, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu, baru dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Syangka, saya perwakilan dari kelompok 4. Hasil isu aktual yang saya dapat hari ini, api hanguskan 5 ruko dan 2 mobil. 1. Peristiwa apa yang terjadi? 5 ruko dan 2 mobil hangus terbakar. 2. Di mana peristiwa itu terjadi? Kebakaran terjadi di Dusun Jabetong, Gampong Tanjung Paya. Kapan peristiwa itu terjadi? Sekitar pukul 2:20 WIB, Senin, tanggal 19
September 2022. Ya. Perhatikan kelompoknya. 4. Siapa saja korban dalam peristiwa tersebut? Tidak ada korban jiwa, namun usaha kelontong milik Nur Aziza usia 50 tahun hangus terbakar. 5. Bagaimana cara memadamkan api tersebut? Dengan didatangkan 6 unit damkar. 6. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Adi Satria selaku Kesyik Tanjung berada di Lombok. Oke, sudah. Sekarang kita lihat ini kelompok 4 dengan kelompok 1. Ada yang berbeda di bagian unsur bagaimana. Kalau unsur bagaimana kelompok ada yang berbedanya itu di unsur bagaimana ya. Kalau di kelompok 1 unsur bagaimana bagaimana? Oh, kelompok tadi kelompok berapa tadi yang si Putri? 2 ya? Bagaimana proses pemadaman peristiwa kebakaran? Kelompok 4 bagaimana buat kalimatnya? Sama ya? Bagaimana cara juga? Yang berbeda mana tadi yang berbedanya? Yang berbedanya yang mana? Mengapa? Mengapa sama? Kalau mengapa? Nah ini, kalau mengapa, ini punya kalian kan? Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Adi Satria selaku Kesyik Tanjung berada di Lombok. Kalau kelompok 2, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Saat itu mereka melihat api muncul di rumah Adi Satria. Rumah tersebut dalam keadaan kosong. Nah, siapa nih yang mau menanggapi? Kira-kira mana yang lebih tepat? Siapa? Mau menanggapi? Zahra? Zahra mau menanggapi? Tidak. Siapa? Dina, Ibu tunjuk ya. Kalau yang nggak mau, Ibu tunjuk ya. Oke, Dina, coba tanggapi Dina. Kira-kira mana yang lebih tepat? Lebih tepat jawaban kelompok 4 apa kelompok 2? Kalau kelompok 4 jawabannya karena Adi Satria selaku Kesyik Tanjung berada di Lombok. Ditanya, mengapa kebakaran terjadi? Karena Adi Satria lagi di Lombok. Itu jawaban kelompok 4. Kalau jawaban kelompok 2, karena saat itu mereka melihat api muncul di rumah Adi Satria, namun rumah itu dalam keadaan kosong sehingga menyebabkan kebakaran. Bagaimana menurut Kia? Menurut Dina? Mana Dina yang betul? Kelompok 2 ya, lebih jelas ya? Oke, berarti sudah lebih jelas kelompok 2 ya uraian jawabannya ya. Tapi ini masih berkenaan juga. Oke. Terima kasih kepada Dina, kepada Kia. Tepuk tangan dulu. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang Ibu mau mencoba menilai. Oke. Kalau dilihat dari kasus nomor 1, ini ada yang sama ya. Kelompok 1 kebakaran juga, kelompok 3 kebakaran juga isu aktualnya. Yang lebih lengkap, kebakaran menghanguskan 5 ruko dan 2 mobil di Pesangan Biren ya. Lebih lengkap yang kelompok 2 ya. Nomor 2 ini lebih lengkap. Oke, yang nomor kelompok 4 juga lengkap. Oke. Kemudian kita lihat dari unsur intrinsiknya. Yang kelompok 3 dulu nih, kelompok 3 tadi. Gampong Tanjung Paya, ini kurang tepat ya tadi ya? Kurang lengkap ya? Apa yang di sini? Dusunnya tidak dicantumkan ya? Tapi tidak apa-apa. Yang penting ada lokasinya. Oke, kemudian apa? Apa yang terjadi? Kebakaran 5 nih, oke, sudah. Kapan peristiwa terjadi? Pukul 14.20, oke. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nur Aziza. Ini kurang spesifik ya pertanyaannya ya. Oke. Nomor 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Kesyik lagi di Lombok. Tapi kalau orang nggak tahu agak jauh ya. Mengapa kebakaran terjadi? Karena Kesyik lagi di Lombok. Agak jauh ya. Oke. Kemudian bagaimana cara memadamkan? Dengan mendatangkan 6 truk damkar. Oke, betul. Ini Ibu beri nilai 80 karena tadi ada yang keliru. Tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 2, tadi
Tadi sini sudah benar. Kemudian di mana juga jelas kejadian tempatnya di mana, apanya jelas juga, kapannya. Siapa saja yang kehilangan ruko? Yang kehilangan ruko milik Adi, ruko milik Aziza, dan ruko Kusi. Nih oke. Bagaimana proses pemadaman dengan mendatangkan? Oke. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena Pak Adi Satria lagi di Lombok, rumahnya kosong, jadi kebakaran, nggak ada yang lihat. Nah, kekurangannya itu di siapa cuma dibilang rukonya. Tapi kalau di permasalahannya ada dua kan, ada ruko, ada mobil. Ini nilainya 95. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 4. Oke, di mana ada betul? Peristiwa apa sudah betul? Kapan sudah betul? 5 ruko. Siapa yang terlibat? Tidak ada yang ini. Namun usaha milik Nur Azizah hangus terbakar. Cuma milik Nur Azizah yang disampaikan. Tapi masih banyak kan? Ada berapa ruko yang ini? Mengapa bisa terjadi? Karena kecil lagi di Lombok. Agak jauh ya kalau yang ini ya. Mengapa kebakaran? Kecil lagi di Lombok. Oke. Bagaimana cara memadamkan api dengan datangnya 6 unit damkar? Ini sudah benar ya. Berarti yang tadi kelirunya itu nomor mengapa sama siapa ya yang kurang tepat ya. Nilainya 88. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang semangat lah tepuk tangannya. Oke, satu lagi untuk kelompok 1. Oke. Kapan terjadi? Sudah jelas. Di mana terjadi? Jelas ya tempatnya. Siapa pemilik ruko tersebut? Cuman rukonya aja ya, Zahra ya, kelompok Zahra. 5. Mengapa kebakaran? Api muncul di rumah Satria dalam keadaan kosong. Oke, bagaimana caranya mendatangkan truk? Nih, berarti yang keliru tadi yang sedikit bukan keliru ya, agak kurang pertanyaannya. Di nomor 3, siapa? Sama identifikasi isu. Oke, nilainya 90. Oke, sudah? Tepuk tangan dulu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai ini? Ada? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ibu, salah saya kenapa Bu ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita sudah menilai. Sekarang coba perhatikan dulu video ini. Sebagai penguatan nanti Ibu perkuat lagi. Oke. Coba lihat dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi teks berita, yaitu unsur-unsur teks berita. Nah, coba perhatikan dulu. Itu teks berita. Teks berita sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Teks berita sering kita jumpai di koran, di radio, ataupun di televisi. Berita adalah laporan mengenai informasi, peristiwa, atau kejadian faktual dan aktual, atau mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Apa sih maksudnya faktual dan aktual? Faktual artinya berdasarkan kenyataan, sementara aktual artinya kejadian tersebut baru saja terjadi. Untuk memenuhi berita yang baik, sebuah berita harus memiliki unsur-unsur teks berita yang lengkap. Setidaknya ada 6 unsur-unsur teks berita yang bisa membuat berita tersebut dianggap informatif dan juga mampu menyampaikan informasi dengan baik. Unsur-unsur teks berita dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W tambah 1H. Dalam bahasa Indonesia ada singkatan adiksimba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelas
Nur Aziza berusia 5 tersebut milik Adi Satria yang terparkir di garasi tokonya. Informasi yang diperoleh dari news.com dari Kepala Dusun setempat Zayat yang didampingi Irwan dan Irfan mengatakan saat itu mereka melihat api muncul di rumah Adi Satria. Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Adi Satria selaku kecil Tanjung Masjid sedang berada di Lombok. Api semakin membesar dan mereka berusaha semampunya memadamkan api. Namun cuaca yang panas dan bangunan ruko yang dibangun tahun 1986 itu sebagian dinding sudah lapuk dan mudah terbakar. Beberapa saat kemudian 6 unit damkar tiba di lokasi. Cepatnya rambakan api membuat bangunan yang sebagian di atas tanah milik desa dan warga ludes terbakar. Komandan Rogobe Abdi dari Pos Damkar Juli kepada Serambinews.com mengatakan mereka mendapatkan informasi dari Pos Damkar Biren dan langsung bergerak ke lokasi membantu menjinakkan api. Disebutkan 4 unit damkar dari Biren dan 1 dari Juli, 1 dari Pos Kutabang Biren bergerak ke lokasi untuk pemadaman api. Dari Biren, Yusmanin Idris, Serambi Online TV. Unsur yang pertama yaitu apa? Apa untuk pertanyaan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi pada berita tersebut yaitu peristiwa kebakaran 5 ruko dan 2 mobil. Yang kedua, unsur di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Di mana peristiwa kebakaran itu terjadi? Gampung Tanjung Raya, Pesangan Biren. Yang keempat, unsur kapan. Unsur kapan untuk menanyakan waktu. Kapan peristiwa kebakaran itu terjadi? Pukul 14.20 Senin 19 September 2020. Yang keempat, unsur siapa. Unsur siapa untuk menanyakan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ruko dan mobil siapa yang terbakar dalam peristiwa tersebut? Ini jawabannya. Yang kelima, unsur mengapa. Unsur mengapa berisi alasan apa yang membuat peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Mengapa peristiwa kebakaran terjadi? Awalnya titik api mencubit rumah Adi Satria yang pada saat itu tidak ada penghuni. Setelah masyarakat mengetahuinya, apinya sudah membesar. Selain itu, bangunannya juga sudah lapuk hingga mudah dilahap api. Unsur yang terakhir yaitu bagaimana. Unsur bagaimana berisi mengenai penjelasan suatu proses ataupun keadaan. Bagaimana proses pemadaman kebakaran tersebut? Proses pemadaman dibantu oleh 6 unit damkar, tetapi api cepat melahap bangunannya. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat. Oke, sudah dilihat ya. Nah, tadi di video tadi itu sudah dijelaskan bahwasanya unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur teks berita ini itu wajib ada dalam sebuah teks berita. Mengapa harus wajib? Karena unsur-unsur itu dia berisi informasi. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, ada berapa unsurnya tadi? 6. Ada 6. Adik Simba. A. Apa? Si. Siapa? Adik. Di dulu ya. A. Ulang lagi ya. Apa? Di. Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Kok jadi bagaimana M? Mengapa? Ba. Bagaimana? Ada 6 unsur itu yang wajib ada di dalam
sebuah teks berita. Jika salah satu unsurnya misalnya tidak ada tadi unsur di mana. Sudah dijelaskan ada kebakaran tapi tidak dijelaskan di mana tempatnya. Itu informasinya belum lengkap. Orang belum tahu. Ya kan? Belum tersampaikan informasinya dengan baik. Jadi, dalam sebuah berita itu wajib ada 6 unsur. Oke. Kalau kita mau menanyakan waktu, kita menanyakan dengan unsur apa, Dina? Kapan. Kalau kita mau menanyakan peristiwa apa yang terjadi, itu menanyakan unsur apa, Zara? Mengapa? Peristiwa apa itu terjadi, menanyakan unsur apa? Ulang, Ibu. Kalau Ibu menanyakan itu peristiwa kebakaran, menanyakan dengan unsur apa? Kenapa? Kenapa, boleh. Atau apa? Kalau ingin menanyakan alasan, itu berarti menanyakan unsur alasan. Misalnya tadi, alasan terjadi kebakaran. Mengapa? Tapi jawabannya harus seimbang. Kalau tadi pertanyaannya, mengapa kebakaran terjadi? Karena awalnya itu api di rumah Pak Adi Satria. Tetapi karena Pak Adi Satria tidak ada di rumah, rumahnya kosong, tidak ada yang melihat, apinya jadi membesar. Nah, itu jawabannya sesuai kan? Kalau nih kayak tadi, pertanyaannya, mengapa kebakaran itu terjadi? Karena Pak Adi Satria lagi di Lombok. Nyambung nggak? Jadi kalau kita buat pertanyaan itu harus nyambung, harus ini, paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan setelah yang Ibu jelaskan? Tidak? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Atau sudah paham mengenai ini? Sudah paham? Sudah? Oke, Ibu tanyakan pada satu orang ya. Kalau ingin menanyakan di mana kejadian itu, kita pakai unsur apa? Ariska? Di mana? Oke. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Oke. Untuk isu aktual tadi, ini masih ada yang banyak salah. Kelompok 3 salah, kelompok 1 salah. Bukan salah ya, tapi belum tepat. Kenapa? Yang ditanya isu aktualnya. Isu aktual ini berarti terkait dengan sekitar pembicaraan apa yang dibahas di situ. Kalau kebakaran ini pernyataannya masih terlalu umum. Jadi boleh seperti kelompok 2, dia lebih dikhususkan. Jadi orang lebih tahu nih isunya apa yang dibahas. Kebakaran menghanguskan 5 ruko dan mobil di Pesangan Biren. Lebih jelas kan? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Hari ini sudah menyelesaikan LKPD dengan baik. Nanti yang nilainya sedikit, ini kelompok E 80, selanjutnya di materi selanjutnya harus lebih bersemangat, harus lebih teliti, harus lebih rajin dalam membaca. Bagaimana Dina? Setuju? Setuju. Setuju Dina? Setuju. Berayo, setuju Dina? Setuju. Oke. Udah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti akan membahas mengenai struktur teks berita. Hari ini kita belajar apa? Tentang apa? Teks berita. Hari ini tentang unsur. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur teks berita. Oke. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu tanyakan sekali lagi. Tidak ada? Oke. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan sampai rumah hilang semua. Apa yang dapat hari ini, unsur-unsur berita itu apa? Itu diserap di kepalanya, diingat. Nah, gitu. Oke? Udah ya? Oke. Untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, kita tutupi dengan berdoa ya. Oke, baca Al-Fatihah. Dimulai.
Alhamdulillah kita sudah di kegiatan penutup. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ya, Ibu tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.